Belakangan ini ada satu rumor gila yang meledak di internet. Rumor ini mencoba menghubungkan pencipta Bitcoin yang super misterius itu dengan salah satu penjahat paling terkenal di zaman kita. Jadi pertanyaannya simple tapi bikin merinding. Apa benar pencipta Bitcoin itu seorang kriminal kelas kakap? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nah, semua begilaan ini tuh berawal dari satu angka ajaib, 1522. Sebanyak itulah kata Bitcoin muncul di dokumen Jeffrey Epstein yang baru aja dirilis. Cuma dari angka ini aja, api konspirasi langsung berkobar kemana-mana, menyebar secepat kilat. Oke, sekarang kita bedah ya rumor yang bikin heboh ini. Ini tuh bukan sekedar gosip biasa. Ini contoh klasik dari apa yang di dunia kripto disebut FUD, Fear, Uncertainty, and Doubt. Ketakutan, ketidakpastian, sama keraguan. Dan taktik ini jadi makin parah karena disebarluaskan sama para influencer yang mungkin nggak paham-paham banget detailnya, tapi ya demi engagement kan? Biar ceritanya nyambung, kita harus kenalan dulu nih sama dua karakter utamanya. Di satu sudut, kita punya Jeffrey Epstein. Dan di sudut lain, kita punya, penemuan revolusioner itu sendiri, Bitcoin. Jadi, siapa sih Jeffrey Epstein ini? Gampangnya, dia itu seorang pemodal super kaya, tapi sumber kekayaannya itu misterius banget, nggak ada yang tahu pasti bisnisnya apa. Namanya justru meledak karena skandal kejahatan seksualnya yang, mengerikan. Dan hidupnya berakhir di penjara pada tahun 2019. Nah, sebagai lawannya, kita punya Satoshi Nakamoto. Ini bukan nama orang beneran ya, tapi nama samaran. Bisa jadi satu orang, bisa juga sekelompok orang, nggak ada yang tahu. Mereka lah yang menciptakan Bitcoin. Muncul di tahun 2008 bawa white paper, ngelunturin jaringannya di 2009, tiba-tiba di 2011 hilang gitu aja, tanpa jejak. Sampai sekarang, identitas mereka masih jadi salah satu misteri terbesar di dunia teknologi. Oke, sekarang ayo kita lihat bukti-bukti yang dipakai sama para penganut teori konspirasi ini. Apa aja sih benang merah yang katanya nyambungin Epstein sama Bitcoin? Oke, bukti pertama nih, soal duit. Katanya Epstein itu terlibat di dunia kripto. Di tahun 2014, dia investasi di Blockstream dan Coinbase. Nah, yang bikin makin seru, di tahun yang sama, namanya sempat nyantumin Satoshi Nakamoto sebagai calon tamu di sebuah acara. Tapi ya itu, nggak ada bukti sama sekali pertemuan itu beneran terjadi. Terus ada lagi nih, koneksi sama MIT. Jadi, di tahun 2015, sebagian uang donasi dari Epstein ke universitas itu ternyata dipakai buat bayar gaji beberapa developer Bitcoin Core. Setahun setelahnya, Epstein sendiri ngomong, tapi ngambang banget katanya, dia pernah ngobrol sama beberapa pendiri Bitcoin. Oke, klaim-klaimnya udah kita dengerin kan? Sekarang waktunya kita lakuin sesuatu yang kayaknya langka banget di internet. Berpikir kritis. Coba kita bedah satu-satu bukti tadi. Beneran kuat gak sih teorinya? Dan disinilah semua teori ini langsung ambruk. Cuma butuh satu fakta yang gak bisa dibantah sama sekali. Lini masa. Ingat ya, Bitcoin itu lahir antara akhir 2008 sampai awal 2009. Terus, di mana Jeffrey Epstein pas periode super krusial itu? Jawabannya, dia di penjara. Mustahil kan dia bisa ngoding dan ngeluncurin jaringan sekelas dunia dari balik jeruji besi. Ada lagi nih salah paham yang gede banget, yaitu soal apa sih yang sebenarnya didanai sama Epstein. Coba bayangin gini deh, Bitcoin itu kayak internetnya, jaringan global yang raksasa. Nah, Bitcoin Core itu cuma kayak browsernya, misalnya Google Chrome. Itu cuma salah satu alat buat akses ke internet. Jadi kalau kamu danain beberapa insinyur yang kerja di Google Chrome, apa berarti kamu ngendaliin seluruh internet? Nggak kan? Nah, logikanya sama. Ini nyambung ke cara kerja Bitcoin. Aturan main di jaringan Bitcoin itu nggak bisa diubah sama donatur atau segelintir developer aja. Ide-ide baru itu diusulkan lewat yang namanya BIPs, semacam proposal gitu. Tapi pada akhirnya yang punya suara itu para node, ribuan komputer di seluruh dunia yang menjalankan softwarenya. Jadi uang donasi yang nggak bisa beli suara di sistem demokrasi digital ini. Dan terakhir, coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Donasi ke MIT yang cuma $500.000 itu kelihatan kecil banget kalau dibandingin sama donasinya ke Harvard yang sampai $9 juta lebih. Jadi ini tuh sebenarnya bukan soal Bitcoin. Ini pola yang jelas banget. Epstein pakai duitnya buat beli citra baik dan akses ke institusi-institusi paling bergengsi. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau buktinya selemah ini, kok bisa sih rumor ini jadi viral banget? Yuk, kita coba pahami anatomi teori konspirasi, kenapa cerita-cerita kayak gini tuh menarik banget buat disebarin.
Ini tuh siklus FUD yang polanya gitu-gitu aja. Pertama, pasarnya lagi jelek, semua orang lagi takut, jadi suasananya pas banget. Kedua, muncul propaganda anti-Bitcoin. Ketiga, para influencer yang mungkin kurang riset ikut nyebarin biar rame, biar dapat engagement. Dan yang terakhir, ya gitu deh, narasinya menyebar jauh lebih cepat daripada fakta yang sebenarnya. Sebenarnya ya, kalau kita lihat sejarahnya, rumor kayak gini tuh bukan hal baru buat Bitcoin. Ini cuma episode terbaru dari serangkaian panjang yang bisa kita sebut ujian keyakinan. Masih ingat Silk Road? Dulu banget di awal-awal Bitcoin itu dicap sebagai mata uangnya para kriminal, gara-gara dipakai di situs pasar gelap itu. Terus ada masanya orang-orang takut kalau Bitcoin itu buatan Cina dan dikontrol sama pemerintah sana. Karena banyak banget penambangnya di sana. Lucunya, beberapa tahun kemudian, malah Cina yang larang total aktivitas penambangan Bitcoin. Komunitas Bitcoin sendiri bahkan hampir pecah belah dari dalam pas ada perang saudara soal ukuran blok. Saking sengitnya, sampai lahir koin baru, Bitcoin Cash. Tapi, ya jaringan utamanya tetap kuat. Dan yang paling baru-baru ini, narasi yang kenceng banget adalah Bitcoin itu bencana lingkungan karena boros energi. Perdebatan ini panas banget dan masih ramai sampai sekarang. Semua cerita tadi nunjukin satu pola yang sama kan? Seperti kata kutipan ini semua ujian keyakinan. Tiap kali Bitcoin bisa lewatin satu tantangan, pasti bakal muncul tantangan baru yang lebih heboh, lebih sensasional, dan lebih nakut-nakutin. Rumor Epstein ini cuma bab paling baru aja. Jadi pada akhirnya ini bukan cuma soal Bitcoin, ini soal kita semua. Di dunia yang isinya penuh kebohongan viral, penuh disinformasi yang sengaja dibuat untuk memanipulasi kita, gimana caranya kita bisa membangun keyakinan? Keyakinan pada apapun. Pertanyaan ini bukan cuma buat investor kripto, tapi buat kita semua.